Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai integrasi sosial. Bersama saya Hendra Tripurwanto, NIM P27226021107. Saya Albert Rivena Patricia dengan NIM P27226021087. Saya Erika Nur Cahyani dengan NIM P27226021100. Nama saya Lingga Dirmala, NIM P27226021110. Saya Nufus Kusuma Wardani, NIM P27226021124. Oke, sebelum mengenal lebih jauh mengenai integrasi sosial, kita kenal dulu yuk dengan pengertian secara harfiah. Jadi, pengertian integrasi nasional terdiri dari dua pengertian dasar, yakni integrasi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan, dan nasional yang artinya bersifat kebangsaan. Selanjutnya, pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Selanjutnya, menurut Howard Wilkins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kemudian, menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Yang terakhir, menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Kemudian, konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional ada dua. Yang pertama secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal artinya mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, konsep integrasi nasional secara horizontal artinya mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi dan membangun identitas kebangsaan yang sama meski memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. 2. Adanya keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional. 3. Rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. 4. Sebagai wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan antara keragaman bisa tetap bersatu.
Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. 6. Antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah ataupun pulau paling luar di Indonesia. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Masyarakat yang ada sangat beraneka ragam, mulai dari macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Lalu yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan oleh lautan yang luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik daripada suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia di bagian timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak. Selanjutnya, jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di tengah keberagaman kebudayaan dan sosial masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Pemerintah atau negara bisa menjadikan cara ini sebagai suatu hal yang inovatif dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Yang ketiga, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Dengan berlakunya norma itu, masyarakat lebih bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Yang keempat, integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keberagaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Hal itu bisa membentuk karena adanya kesamaan antar individu atau kelompok dalam lingkungan hidup. Yang kelima, integrasi ideologis. Dengan adanya rasa atau ikatan spiritual atau ideologis yang kuat, maka muncullah integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata dalam kehidupan warga negara Indonesia. Yang keenam, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu
dari semua pihak di dalam masyarakat. Mereka yang merasa memiliki kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, integrasi koesif. Integrasi jenis ini adalah terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Contoh integrasi. 1. Integrasi asimilasi. Contohnya adalah pencampuran musik Melayu dengan pengaruh musik India yang kemudian menghasilkan genre musik baru, yakni dangdut. 2. Integrasi akulturasi. Contohnya adalah bentuk bangunan Masjid Menara Kudus yang merupakan akulturasi antara agama Islam dengan agama Hindu. 3. Integrasi normatif. Contohnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat memersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda. 4. Integrasi ideologis. Contohnya adalah persamaan persepsi dan pandangan di antara anggota kelompok, persamaan visi dan misi kerja yang dibuat atas dasar ideologi yang serupa. 5. Integrasi instrumental. Contohnya adalah pembentukan Ikatan Guru Indonesia atas dasar persamaan suatu aktivitas kepentingan dan proses serta tujuan terhadap suatu kelompok, yaitu siswa. 6. Integrasi fungsional. Contohnya adalah suku Bugis dengan kekayaan hasil laut dan suku Jawa yang pandai bertani kemudian berintegrasi dengan saling memenuhi kebutuhan pertanian dan hasil laut di Indonesia. 7. Integrasi koersif. Contohnya adalah penyemprotan cairan gas air mata oleh polisi kepada para pendemo yang bertindak rasis dalam sebuah aksi demo. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Gimana nih, udah mulai paham belum dengan konsep integrasi nasional? Atau mungkin udah mulai paham kali ya? Jangan lupa like, share, and comment video kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.